Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan membahas tentang hubungan agama dengan negara dari perspektif sejarah, hukum, dan juga kontemporer. Untuk itu kita mulai presentasi hari ini masuk ke materi yang pertama, yaitu hubungan agama dengan negara melalui perspektif sejarah. Oke, kita membahas materi yang pertama, yaitu hubungan agama dengan negara dalam perspektif sejarah. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu analisis mengenai perkembangan hubungan agama dengan negara dalam konteks sejarah. Kita mulai dulu dari polemik terbuka tentang dasar negara yang dimulai pada tahun 1940, yaitu saat Soekarno dan Muhammad Natsir berdebat tentang hubungan agama dengan negara. Nah, Soekarno sendiri ini berpendirian bahwa demi kemajuan negara maupun agama itu sendiri, maka negara dan agama harus dipisahkan. Tapi Muhammad Natsir tuh nggak setuju. Dia itu memiliki pendirian lain. Nah, dia tuh berpendapat bahwa hubungan agama dan negara harus menjadi satu. Dalam artian tuh agama harus diurus oleh negara, sedangkan negara diurus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Seperti itu pada tahun 1940-an. Kemudian kita lanjut ke era masa modernisasi politik. Nah, di Indonesia dalam kurun waktu tertentu itu tuh telah menyebabkan sekularisasi politik. Nah, tapi walau demikian, proses itu tidak akan mengarahkan negara Indonesia kepada negara yang sekuler. Nah, hubungan antara agama dan negara merupakan hubungan persinggungan. Nah, ini tidak sepenuhnya terintegrasi serta tidak semuanya terpisah. Kemudian kita lanjut di era reformasi. Nah, modernisasi politik yang demokratis ini memunculkan partai-partai politik baru. Nah, khususnya ini partai-partai Islam ya. Nah, kemudian di satu sisi, ekspresi kebebasan pada kasus-kasus tertentu telah menyebabkan perselisihan dan konflik yang ya bisa kita lihat dapat merusak keharmonian sosial dan integrasi bangsa. Kemudian, karena adanya konflik seperti ini yang menyebabkan kegoyahan persatuan Indonesia, nah agama hadir dengan memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat Indonesia yang beragam budaya dan adat istiadatnya. Nah, dia itu hadir bukan sebagai faktor disintegratif, melainkan yang mendukung eksklusif dalam bermasyarakat. Nah, kita lanjut ke era sekarang, yaitu munculnya statement Presiden Jokowi pada 24 Maret 2017. Beliau merencanakan pemisahan antara agama dan negara. Tentu ini menyebabkan pro dan kontra. Nah, ini bagi mereka yang pro, beralasan bahwa agama kerap kali dijadikan sebagai alat politisasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Kemudian, akan tetapi buat mereka yang kontra, itu berpendapat bahwa hal itu sama saja mengingkari dasar dan falsafah negara yang kita tahu secara historis justru digali dari sumber nilai-nilai religius bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi meskipun mengalami pasang surut, dilihat dari genealogi kesejarahannya, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religiusitas. Kemudian, jadi keduanya itu senantiasa bersimbolis mutualisme. Adanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sejatinya merupakan seperti sebuah pengakuan gitu akan pentingnya nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dengan ideologinya yaitu Pancasila bukanlah negara agama maupun negara sekuler. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan submateri yang kedua, yaitu agama-agama tradisional di Indonesia. Ada apa sih agama-agama tradisional di Indonesia? Kita bahas yang pertama, yaitu animisme. Nah, kata animisme sendiri ini berasal dari bahasa Latin yaitu anima yang berarti roh. Nah, animisme ini adalah suatu kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh, serta keyakinan seperti ini sudah banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang belum secara harfiah itu belum bersentuhan atau belum pernah menerima ajaran yang berdasarkan agama samawi atau wahyu. Nah,
Ada karakteristik dari penganut kepercayaan animisme ini. Di antaranya, mereka tuh selalu memohon perlindungan ataupun permintaan akan sesuatu kepada roh-roh. Nah, contohnya ini. Kayak mereka tuh minta untuk menyembuhkan penyakit, sukses dalam bercocok tanam, kemudian selamat dalam perjalanan, kemudian eh, saat mereka berperang, terus terhindar dari gangguan bencana, dan lain sebagainya masih banyak. Intinya tuh dari pemahaman animisme ini tuh, mereka tuh mempercayai bahwa setiap di bumi seperti laut, gunung, hutan, gua, dan kuburan itu mempunyai jiwa yang harus dihormati dan dijunjung istilahnya. Dijunjung jiwa jiwa tersebut agar tidak mengganggu manusia. Ataupun dapat membantu manusia dalam kehidupan di setiap kegiatan aktivitas sehari-hari mereka. Seperti itu. Kita lanjut ke kepercayaan yang kedua, yaitu dinamisme. Nah, kata dinamisme ini tuh berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamos. Dalam bahasa Inggris juga itu disebut dynamic, yang artinya kekuatan, daya, atau kekuatan intinya kayak khasiat gitu. Nah, dinamisme ini adalah kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki kekuatan yang goib. Jadi sederhananya gini, dinamisme itu kepercayaan yang meyakini suatu benda mampu memberikan manfaat dan mara bahaya. Jadi tuh benda itu bisa memiliki kesaktian, kayak entah itu berasal dari api, batu-batuan, air, pohon, binatang, bahkan manusia. Nah, manusia itu akan selalu merasa butuh dan berharap kepada suatu zat lain yang dianggapnya dapat memberikan berbagai pertolongan, yang kemudian mereka sembah karena merasa tenang dan nyaman. Jadi selagi dia punya benda yang bisa dia yakini memberikan keselamatan, dia itu percaya pada benda tersebut. Itu dinamisme. Kita lanjut ke kepercayaan yang ketiga ya, yaitu tradisionalisme. Agama itu sebagai fitur radikal dan seni bagi setiap manusia ya. Kemudian tradisi-tradisi ini turun-temurun gitu dari sosial masyarakat. Nah, tradisionalisme sendiri ini adalah paham yang berdasarkan pada tradisi. Ini tuh lawannya modernisme, liberalisme, radikalisme, dan fundamentalisme. Jadi tradisionalisme adalah bentuk pemikiran atau keyakinan yang berpegang pada ikatan masa lampau. Jadi itu yang sudah berlalu gitu, yang dipraktekkan pada zaman dahulu. Nah, ini ada pendapat dari Ahmad Jainuri. Kaum tradisionalis ini mereka yang pada umumnya identik dengan ekspresi Islam lokal, serta kaum elit kultur tradisional yang tidak tertarik dengan perubahan dalam pemikiran serta praktik Islam. Begitu. Kita lanjut ke kepercayaan selanjutnya yang keempat, yaitu mistik Jawa atau kebatinan. Kebatinan sendiri ini bentuk usaha atau untuk menghayati nilai-nilai dan kenyataan rohani dalam diri manusia serta alamnya, dan membawa seseorang itu kepada penemuan kenyataan hidup serta pencapaian budi luhur atau kesempurnaan hidup, intinya tentang itulah. Terus pemahaman ini juga meniscayakan orang Jawa untuk selalu mengolah batin atau rasa yang mereka punya. Tujuannya agar hidup manusia sesuai dengan prinsip hidup yang mereka terima dan dirasa oleh hati mereka sendiri. Kenapa harus batin? Karena orang Jawa tuh mikir batin itu merupakan titik tolak ukur kehidupan. Jadi batin tuh bertempat di bagian terdalam dalam diri manusia. Jadi alam batinlah yang memegang rasa secara teguh dan secara keseluruhan. Nah, mereka tuh percaya melalui batin ini, manusia akan mampu melihat kehidupan ini sebagaimana mestinya. Karena dengan kacamata batin, manusia berpikir akan terlepas dari segala hal yang semu, berganda, kemudian yang memaksakan hidup serba dua atau tidak dapat dihayati oleh secara otentik seperti itu. Kita lanjut ke kepercayaan selanjutnya, yaitu kejawen. Pasti kalian sering dengar. Nah, Ahmad Khalil ini mendefinisikan kejawen sebagai sebuah keyakinan atau ritual campuran antara agama formal dengan keyakinan yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Jawa tentunya. Terus ada pendapat lain dari Harry J. menganggap kalau kejawen itu sebuah praktek
pengamalan ajaran agama Islam yang dicampurkan dengan ajaran atau keyakinan lokal masyarakat Jawa. Jadi itu percampuran antara Islam dan keyakinan masyarakat Jawa. Nah, masyarakat kejawen ini menganggap bahwa Tuhan itu merupakan sesuatu yang abstrak. Tapi mereka itu tahu keberadaannya itu mutlak, kayak nggak bisa diganggu-gugat. Jadi kayak sebagai pencipta alam dan seisinya. Nah, orang Jawa itu menyebut Tuhannya dengan sebutan Gusti dari bahasa Jawa yang bagusing ati. Nah, itu artinya pujaan hati. Sebutan lainnya tuh kayak pangeran dari bahasa Sanskerta yang berarti intan. Terus kata pangeran ini dimaksudkan untuk dia yang dimuliakan seperti intan permata. Nah, udah ya, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pengaruh Hindu-Buddha. Nah, pengaruh Hindu-Buddha ini banyak di berbagai bidang. Kita mulai dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang kepercayaan. Nah, kepercayaan berupa terhadap roh nenek moyang telah berkembang di Indonesia tentunya dari dulu ya, yaitu yang tadi dijelaskan, animisme dan dinamisme. Nah, setelah kebudayaan India masuk ke Indonesia, para penduduk itu mulai memeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, itu diawali oleh para lapisan elit, orang-orang atas. Nah, para datu dan keluarga-keluarganya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu bidang sosial. Nah, di dalam sistem pemerintahan asli Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia tuh terdiri dari beberapa kelompok-kelompok desa yang dipimpin oleh kepala suku pada saat itu. Terus kemudian setelah agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, sistemnya tuh berubah. Jadi mereka tuh sistemnya terpengaruh oleh ajaran agama dan Hindu-Buddha, sehingga menjadi latar belakang munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, itu salah satu faktornya. Kita lanjut ke bidang yang ketiga, yaitu bidang teknologi. Pada bidang teknologi ini, khususnya pada bidang seni ya, atau arsitektur. Nah, peninggalan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia itu berupa contohnya kayak candi, terus yupa, dan prasasti. Nah, candi di Indonesia sendiri itu berbentuk punden bertingkat yang digunakan sebagai makam raja dan patung rajanya dibuatkan di bagian atas punden bertingkat. Nah, di India sendiri terdapat candi yang berbentuk stupa bulat, digunakan sebagai tempat sembahyang ataupun memuja dewa. Kemudian ada lagi yaitu Candi Dieng dan Candi Prambanan, itu candi yang bercorak Hindu. Kemudian ada candi yang bercorak Buddha, itu contohnya Candi Borobudur dan Candi Kalasan. Kita lanjut ke bidang yang keempat, yaitu bidang kesenian. Pengaruh Hindu-Buddha ini dalam bidang seni rupa itu diantaranya, contohnya ada hiasan-hiasan pada dinding candi atau relief yang sesuai dengan unsur-unsur keindiaan. Terus pengaruh lainnya itu pada bidang sastra, yaitu penggunaan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta pada contohnya di prasasti-prasasti ya yang kita temukan itu di museum-museum. Terus terdapat hasil kesusastraan Indonesia yang sumbernya dari India, yaitu kayak contohnya tuh yang melegenda yang wah orang-orang udah tahu kayak cerita Ramayana, Mahabharata, terus yang dijadikan tokoh wayang itu. Nah, saat ini banyak kitab Hindu-Buddha yang menjadi aset bangsa. Di antaranya contohnya tuh kayak Negara Kertagama dan Batarayuda. Kita lanjut ke bidang yang kelima, yaitu bidang pendidikan. Pengaruh Hindu-Buddha tuh nggak berhenti ya, kita lanjut di pendidikan, di mana ilmu pengetahuan itu berkembang semakin pesat sampai akhir abad ke, kalau nggak salah 15. Jadi tuh khususnya di bidang sastra, bahasa, dan hukum. Nah, kelompok yang berwenang untuk memberikan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat Hindu-Buddha yaitu kaum Brahmana, di mana tuh kaum kasta-kasta ini tuh sangat paling tinggi di sistem kasta masyarakat seperti itu. Jadi ada Brahmana, terus ada Shudra, Ksatria, dan lainnya. Kalau nggak salah ada 4. Nah, itu di India tuh kasta-kasta tersebut tuh masih kental. Jadi mereka percaya derajat seseorang itu dinilai dari kasta-kasta tersebut. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Teman saya. Periode kolonial. Periode kolonial merujuk pada masa di mana negara-negara Eropa menjajah dan menguasai wilayah-wilayah di seluruh dunia, khususnya pada abad ke-15 hingga abad ke-20.
Pada periode ini, kekuatan kolonial seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugal berlomba-lomba untuk menguasai sumber daya alam, memperluas pengaruh politik, dan mencari keuntungan ekonomi di wilayah-wilayah yang jauh dari tanah air mereka. Kolonialisasi dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa ke wilayah-wilayah baru yang belum dijajah, seperti Amerika, Afrika, dan Asia. Mereka menggunakan kekuatan militer dan teknologi yang lebih maju untuk menguasai penduduk asli, memaksakan sistem pemerintahan, dan mengendalikan perdagangan. Penduduk asli seringkali diperlakukan dengan kejam, dieksploitasi secara ekonomi, dan dibebani dengan pajak yang berat. Salah satu tujuan utama kolonialisasi adalah untuk mengamankan sumber daya alam seperti rempah-rempah, logam berharga, dan tanah yang subur. Eropa menguasai produksi dan perdagangan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku, mengambil emas dan perak dari Amerika Selatan, serta memperoleh karet, kopi, teh, dan bahan mentah lainnya dari koloni mereka di Asia dan Afrika. Selain aspek ekonomi, kolonialisme juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan. Penduduk asli sering dipaksa mengadopsi budaya Eropa, bahasa, dan agama Kristen. Sistem pendidikan dibangun berdasarkan norma dan nilai-nilai Eropa, dan penduduk asli dianggap sebagai budak atau ras yang paling rendah. Hal ini menyebabkan hilangnya kebudayaan asli dan terjadinya konflik sosial yang mendalam. Periode kolonial tidak hanya membawa penderitaan bagi penduduk asli, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pembentukan dunia modern. Kolonialisasi menghasilkan jaringan perdagangan global yang kompleks, perluasan infrastruktur, dan penyebaran teknologi Eropa ke berbagai belahan dunia. Namun, dampak negatifnya termasuk ketidakadilan sosial, kestabilan politik, dan pertikaian antar etnis masih dirasakan hingga saat ini. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan semakin memuncak di berbagai koloni, yang akhirnya mengarah pada dekolonisasi dan pembubaran kekuatan koloni. Periode kolonial secara kolektif membentuk narasi sejarah yang kompleks dan kontroversial, yang mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan budaya di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Selanjutnya, sistem peradilan agama. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat sistem peradilan agama yang dikenal dengan nama Raad van Justice. Sistem ini berfungsi untuk menangani perkara-perkara agama seperti perceraian, pewarisan, masalah keagamaan, dan perkawinan. Hukum Islam menjadi dasar utama dalam pengadilan agama ini. Namun, keputusan-keputusan harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum koloni Belanda. Raad van Justice diisi oleh hakim-hakim Belanda dan kadang-kadang hakim pribumi. Peradilan agama ini memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan agama, perkawinan masyarakat lokal. Meskipun demikian, sistem ini juga dapat kritik dan kontroversi. Banyak yang merasa bahwa pengaruh Belanda dalam peradilan agama ini menghasilkan ketidakadilan, kediskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa kalangan agama lokal merasa bahwa sistem ini mengabaikan otoritas dan keputusan hukum mereka sendiri. Secara keseluruhan, peradilan agama pada masa penjajahan Belanda merupakan hasil dari percampuran hukum koloni Belanda dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan, dengan pengaruh kuat dari Belanda dalam proses peradilan agama tersebut. Selanjutnya, pengaruh agama Eropa. Pengaruh agama Eropa merujuk pada dampak dan perubahan yang ditimbulkan oleh agama-agama yang berasal dari Eropa, terutama kekristenan, terhadap budaya, masyarakat, dan sejarah di berbagai belahan dunia. Pengaruh agama Eropa sangat signifikan dalam sejarah kolonialisme, ekspansi kekuasaan politik, dan penyebaran budaya Eropa di berbagai negara. Salah satu pengaruh utama agama Eropa adalah melalui penyebaran agama Kristen, terutama Katolik dan Protestan. Kedatangan para misionaris Kristen Eropa di wilayah jajahan dan koloni mereka membawa perubahan besar dalam sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik keagamaan di masyarakat setempat.
Mereka mengenal konsep-konsep baru, mengubah ritual keagamaan, dan mengajarkan doktrin-doktrin Kristen kepada penduduk lokal. Pengaruh agama Eropa juga berdampak pada hukum dan sistem hukum di banyak negara. Seiring dengan kolonialisasi, hukum-hukum yang berakar pada tradisi hukum Eropa seperti hukum sipil atau hukum adat Anglo-Saxon diperkenalkan dan diterapkan di wilayah jajahan. Hal ini mengubah struktur peradilan, pembentukan lembaga hukum, dan pengantar hukum nasional. Selain itu, agama-agama Eropa juga mempengaruhi bidang pendidikan, budaya, dan bahasa. Sekolah-sekolah misi Kristen didirikan di banyak wilayah koloni, memberikan pendidikan barat kepada masyarakat setempat dan mempengaruhi sistem pendidikan mereka. Budaya Eropa seperti seni, arsitektur, musik, dan sastra juga tersebar luas dan berdampak pada budaya lokal. Meskipun pengaruh agama Eropa membawa perubahan yang signifikan, dampaknya juga kontroversial. Dalam banyak kasus, pengenalan agama Eropa juga disertai dengan penindasan, pemaksaan, dan asimilasi budaya yang memicu konflik dan ketegangan sosial. Beberapa kelompok masyarakat setempat mempertahankan identitas agama dan budaya mereka, sementara yang lain mengadopsi agama-agama Eropa sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Secara keseluruhan, pengaruh agama Eropa telah memberikan perubahan besar dalam bidang agama, hukum, pendidikan, dan budaya di berbagai wilayah dunia. Meskipun dampaknya bervariasi dan kontroversial, pengaruh agama Eropa tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan perkembangan masyarakat global. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah hubungan agama dengan negara dalam perspektif hukum. Yang pertama ada tinjauan terkait Konstitusi Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagaimana konstitusi yang tertulis dengan arti dan fungsinya. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu setelah seharinya pada tanggal 18, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah telah menyiapkan atau telah memberikan atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan UUD 1945. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materinya bermuatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat dari para penyusun UUD itu sendiri. Nah, dengan itu melalui pasal 37 UUD tentang perubahan Undang-Undang Dasar, dan apabila MPR bermaksud untuk mengubah UUD tersebut, maka mereka harus berkonsultasi atau harus menemui wakil rakyat terlebih dahulu untuk membahas itu melalui referendum. Nah, untuk topik bahasan yang kedua adalah kebebasan beragama. Secara normatif, dalam perspektif hak asasi manusia, untuk hak beragama serta berkeyakinan dapat diartikan menjadi 8 komponen. Yang pertama ada kebebasan internal. Jadi setiap orang itu mempunyai kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan atau secara individu maupun di dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Setiap orang dapat menjadi subjek, tidak dapat menjadi subjek pemaksaan yang dapat mengurangi kebebasannya. Jadi untuk memeluk agama itu tidak ada pemaksaan sedikit pun. Yang keempat, tidak ada diskriminatif. Negara berkewajiban untuk melindungi serta menjamin kebebasan beragama untuk rakyatnya yang berada di wilayahnya. Nah, untuk apa? Agar terciptanya toleransi beragama
dan serta berkeyakinan itu dapat bebas gitu. Yang kelima ada hak persetujuan dari orang tua serta wali. Kalau menurut dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia sendiri itu hak untuk beragama itu biasanya sudah langsung jadi pewarisnya orang tua. Jadi misalnya orang tua kita Islam, kita lahir pun juga Islam. Jikalau orang tua kita nonis, pasti kita lahir juga mengikuti agama orang tua. Itu. Yang keenam ada kebebasan lembaga dan status hukum. Aspek yang vital dari kebebasan beragama serta berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi. Seperti contohnya ada Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah yang dimana organisasi ini mencakup hampir seluruh Indonesia, khususnya umat Islam. Yang ketujuh, pembatasan yang diperbolehkan pada kebebasan eksternal. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan serta mengamankan publik, kesehatan atau kesusilaan umum atas hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. Yang ke-8 yaitu non-derogability negara. Tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau keyakinan karena ini sudah ada jaminannya di UUD pasal 28E ayat 1. Itu bahasanya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Terima kasih. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Dan untuk materi selanjutnya adalah peran Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil dari kesepakatan para pendiri yang sering disebut dengan perjanjian luhur. Pancasila lahir dari budaya bangsa Indonesia, bukan negara lain. Jadi, Pancasila pada dasarnya adalah manifestasi bangsa Indonesia yang sudah tumbuh dalam jiwa masyarakat Indonesia dan kemudian diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Nah, nilai Pancasila sangat penting perannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaruan masyarakat yang kita harapkan. Dan hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi hukum juga dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Disinilah pentingnya peran Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat. Tujuan hukum pada dasarnya itu Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila itu sebenarnya itu untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah sewenang-wenangan dan secara aktif dengan menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia itu memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila itu merupakan dasar fundamental bagi bangsa Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Dan untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan pengaruh hukum terkait agama. Jadi, ciri utama negara hukum modern atau modern rule of law adalah adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Senafas dengan hal itu, para pendiri negara atau founding father telah membangun negara hukum Indonesia dengan mencantumkan jaminan hak asasi manusia atau HAM dan hak warga negara pada UUD NKRI 45 gitu. Ketentuan tentang HAM dan hak warga negara tersebut kemudian bertambah secara sangat signifikan dalam UUD NRI 45 pasca amandemen. Termasuk dalam konteks ini, sejak awal UUD NRI 45 itu telah mengatur HAM dan hak warga negara berupa jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 45 itu menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dengan memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Pengaturan tentang jaminan hak warga negara untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya atau hak atas kebebasan beragama tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI 45 merupakan UUD atau Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang tercipta oleh kesepakatan bangsa yang religius. Artinya UUD NRI 45 itu dibangun berdasarkan falsafah ketuhanan yang menjiwai bangsa Indonesia.
Falsafah ketuhanan tersebut secara tegas tersurat dalam pembukaan UUD NRI 45 yang menyatakan bahwa kemerdekaan rakyat Indonesia itu tercapai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dan negara Indonesia itu terdiri dari berbagai agama, suku, ras, bangsa, budaya, dan adat yang ingin bersatu secara kokoh, tetapi sekaligus ingin dibangun secara demokrasi agar semua aspirasi berbagai ikatan itu tuh mendapat saluran, sehingga dapat dikatakan bahwa jaminan hak atas kebebasan beragama tersebut penting dilakukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara harmonis yang dipersatukan di bawah satu kesatuan sistem konstitusi berdasarkan UUD NRI 45 yang sesuai dengan prinsip the rule of law and not of man. Untuk materi selanjutnya adalah hubungan agama dan negara dalam perspektif kontemporer. Ada 4 sub pembahasan. Yang pertama adalah analisis mengenai mayoritas dan minoritas di Indonesia. Yang kedua, hubungan antara agama dan politik. Yang ketiga adalah konflik beragama, dan yang terakhir adalah tantangan dalam menjaga hubungan antara agama dan negara. Untuk subbab yang pertama, analisis mengenai agama, mayoritas dan minoritas di Indonesia. Hubungan mayoritas dan minoritas pastilah sangat kompleks, terlebih lagi di Indonesia yang memang secara historis dan sosial sangat majemuk dari sudut keagamaan. Dengan beragamnya bentuk-bentuk agama di Indonesia, maka beragam pula pandangan hidupnya. Dalam pelaksanaan sering terjadi gesekan antar pemeluk agama karena dalam fungsi ini, agama tidak hanya menjadi alat pemersatu, namun agama dapat menjadi alat pemecah. Untuk itulah keragaman agama harus dipahami sebagai sesuatu yang dapat memperindah supaya tidak terlihat janggal dalam kehidupan sosial. Di Indonesia secara nasional, orang selalu mengatakan Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Artinya Muslim atau pemeluk agama Islam sebagai mayoritas, sementara pemeluk agama lain Islam adalah minoritas. Faktor yang menguntungkan dan mendukung terciptanya kondisi suasana yang rukun meliputi yang pertama, adanya saling ketergantungan antar kelompok dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dan keterikatan dalam hubungan negara. Yang ketiga, sikap menahan diri dan menyesuaikan diri kelompok minoritas terhadap aspirasi mayoritas dan kearifan budaya lokal. Yang keempat, otonomi daerah yang memberikan peran sentral kepada Pemda setempat. Yang kelima, ajaran agama dan fokus pembinaan lebih terarah pada pembinaan kelompok internal dan ikatan kerabatan. Dan aspek-aspek yang dapat mengganjal kerukunan. Yang pertama, keluhan masih adanya kesulitan mendirikan tempat ibadah dan kuburan. Sentimen kesukuan dan kedaerahan cenderung makin kental. Kesenjangan kehidupan ekonomi dan sosial antar kelompok minoritas pendatang yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kelompok mayoritas yang merupakan masyarakat setempat. Sikap fanatik terhadap kepercayaan atau agama yang dianut. Pembahasan yang kedua adalah hubungan negara dengan politik. Berbicara mengenai relasi agama dan politik, kedua entitas tersebut memiliki proses tarik-menarik kepentingan. Agama memiliki peran strategis dalam mengonstruksi dan memberikan kerangka nilai norma dalam membangun struktur negara pendisiplinan masyarakat. Negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara agar mematuhi aturan-aturan yang ada. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antar kedua entitas tersebut. Agama dan politik tidak akan pernah bisa dipisahkan. Keduanya akan selalu berjalan beriringan dan selalu berdampingan. Pembahasan yang kedua adalah konflik beragama. Faktor konflik beragama yang pertama adalah truth claim atau klaim kebenaran. Sebentar. Kecenderungan umat beragama berupaya memberikan ajaran agamanya masing-masing. Meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama, namun dia tetap membela tersebut. Semangat yang menggelora kadangkala telah merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengan meskipun berasal dari satu agama. Yang kedua, doktrin jihad
Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Belakangan ini yang terjadi di negara Indonesia, banyaknya pihak melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan. Padahal kekerasan dari perspektif manapun tidak dibenarkan, terutama dalam agama Islam yang mendeklarasikan kedamaian sebagai inti ajarannya. Berikut contoh konflik masjid di Papua dan gereja di Cilegon. Yang terakhir adalah tantangan dalam mengelola hubungan agama dan negara. Yang pertama, orang beragama memiliki paham dan pengamalan keagamaan yang justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Imbasnya, sebagian menjalankan praktik beragama dilakukan secara eksklusif, padahal pesan utama adalah inklusif. Beragama menjadi segregatif, padahal pesan utama agama adalah integratif. Tantangan yang kedua adalah muncul fenomena tafsir-tafsir keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara metodologi yang mestinya dijalani dan ditempuhnya. Terjadi pemutarbalikan makna-makna, hakikatnya adalah nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Tafsir-tafsir keagamaan yang tidak berdasar secara ilmiah ini dipaksakan untuk diberlakukan kepada semua kalangan dan secara terpaksa. Kemudian tantangan yang ketiga adalah fenomena orang yang beragama justru merusak ikatan kebangsaan. Beberapa tahun terakhir ini, orang mengamalkan agama justru merusak, mengoyak ikatan-ikatan kebangsaan, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu mengalami erosi justru karena paham-paham yang mengatasnamakan agama lalu menganggap ajaran sesat Pancasila. Sekian untuk materi yang terakhir. Apabila ada salah, saya memohon maaf. Terima kasih.